Bab 579. Wan. Bertarung. Sander baru selesai berbicara, Angel pun langsung muncul di sampingnya. Angel menoleh ke arah Sander, tatapan mata sangat tajam. Apakah aku orang yang tidak punya aturan? Sander tersenyum dan berkata, Kak, kamu sendiri yang bilang, kalau mau bertarung panggil kamu. Angel meliriknya sekilas, lalu menoleh ke arah gadis pendosa itu. Dia adalah istrimu. Gadis pendosa mengerutkan kening. Sander langsung berkata, Kak, kamu jangan sembarangan bilang. Dia bukan. Angel menganggukkan kepalanya dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Kamu memiliki belasan istri, tambah satu juga tidak ada masalah. Sander pun terdiam 1000 kata. Belasan. Gadis pendosa melihat Sander sekilas, tatapan wajahnya sangat aneh, orang ini begitu berhati dua. Sander diam tak berkata. Kakaknya sedang membalas dendam. Sudahlah. Dia juga tidak bisa melawan. Firasat memberitahunya, dia tidak mungkin bisa menang melawankan kakaknya. Melihat Sander mengalah, Angel barulah berhenti. Dia menoleh ke arah dua jenderal dewa dan berkata, bertarung bagaimana? Sander memandang ke arah gadis pendosa. Gadis pendosa berkata dengan serius, bertarung mati-matian. Bertarung mati-matian. Angel menganggukkan kepalanya, dia melangkah maju lalu muncul sebuah tombak di tangannya. Seketika, badannya bergetar lalu menyerbu ke arah jenderal dewa itu. Di waktu bersamaan, gadis pendosa juga menghilang dari tempat. Mereka berdua menggunakan tombak. Dua jenderal dewa itu juga tidak banyak basa-basi dan langsung menyerang ketika melihat dua wanita itu menyerang. Saat dua jenderal dewa menyerang, ekspresi wajah Sander langsung serius. Kekuatan dua jenderal dewa lebih kuat dari yang dibandingkan. Pada saat itu, seolah teringat sesuatu. Sander mendadak bergerak ke arah kuil itu. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah dua jenderal dewa langsung berubah. Sialan, berani sekali menyerang masuk. Dua orang itu langsung balik, tetapi berhasil dihadang oleh Angel dan gadis pendosa. Tidak lama kemudian, Sander langsung masuk ke dalam kuil. Kuil ini sangat luas dan megah, hanya ada sebuah patung tak bermuka di dalamnya. Melihat kondisi ini, Sander mengerutkan keningnya. Pada saat itu, Sander mendadak membalikkan badannya. Ada seorang senior berdiri di kejauhan. Pak tua itu memakai jubah panjang yang longgar, berambut putih dan memasukkan tangan ke dalam lengan bajunya sedang melirik ke arahnya. Sander sangat waspada, karena dia tidak menyadari kapan senior itu muncul. Senior itu membuka telapak tangannya, lalu menggenggam. Seketika, dimensi yang berada di sekitar Sander langsung hancur dan muncul laksa bintang. Sander pun kaget, dia tidak berani gegabah dan langsung mengangkat jempolnya. Seraas. Pedang Suanyuan langsung terbang keluar. Duar. Dimensi yang ada di depan Sander langsung terbuka, selanjutnya pedang Suanyuan menebas ke arah senior itu. Tetapi, pada saat pedang Suanyuan hanya berjarak beberapa meter, senior itu langsung maju dengan cepat. Boom! Pedang Suanyuan langsung terpelanting. Sander membelalakkan matanya, pada saat itu dia merasa seolah-olah ada pasukan yang mengejar ke arahnya dan membuat dia tidak bisa bernapas. Namun, badan Sander mendadak menjadi ilusi, seketika laksa pedang langsung menyerbu keluar. Wush! Sander dan senior itu mundur bersama. Sander pun menghantam ke patung batu, seketika patung batu langsung hancur. Sander baru berhenti dan ingin menyerang, tetapi dia menyadari senior yang ada di kejauhan melihat belakangnya dengan muka kaget. Belakangnya. Sander mengerutkan keningnya, dia langsung berbalik badan dan langsung terdiam. Ada sebuah bayangan virtual emas di belakangnya. Pada saat Sander dalam kondisi heran, senior itu mendadak berlutut dan memanggil, Dewa. Dewa. Sander pun kaget. Wan. Saat itu, dua jenderal dewa yang sedang bertarung juga mendadak berhenti. Mereka masuk ke dalam kuil lalu berlutut ketika melihat bayangan virtual emas itu dan menyapa, Dewa. Pada saat itu, Angel dan gadis pendosa juga berjalan masuk. Ekspresi wajah gadis pendosa langsung berubah ketika melihat bayangan virtual yang ada di belakang Sander. Sander melihat bayangan virtual itu dan diam tak berkata. Dia sama sekali tidak bisa merasakannya. Sama sekali tidak menyadari.
Meskipun sudah berada di depannya, dia juga tidak merasakan aura apapun, benar-benar tidak masuk akal. Pada saat itu, bayangan virtual menengadahkan kepala dan berjalan ke depan pintu lalu melihat ke langit. Senior tertelungkup di sampingnya, badan terus bergetar. Dua jenderal dewa juga sama, mereka terus bergetar. Tidak lama kemudian, bayangan virtual itu menoleh ke arah Sander dan berkata, "Ternyata kamu." Sander sedikit heran dan berkata, "Aku." Bayangan virtual itu menganggukkan kepalanya. Sander masih keheranan, apa maksud senior? Bayangan virtual tersenyum dan tidak berkata. Sander tak berdaya. Pada saat itu, gadis pendosa yang berada di samping mendadak berkata, "Apakah senior adalah dewa?" Bayangan virtual itu melirik gadis pendosa sekilas dan berkata, "Aku lebih suka mereka memanggilku Wan." Wan. Mendengar perkataan ini, gadis pendosa langsung kaget, dia mau berlutut tetapi ada energi yang menahannya. Wan menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak perlu begitu." Senior itu berkata dengan bahagia, "Dewa, akhirnya Anda kembali." Wan malah menggelengkan kepalanya, dia memandang Sander yang ada di kejauhan, lalu membuka telapak tangannya, sebuah lencana emas melayang ke depannya Sander. Melihat kondisi ini, senior dan dua jenderal dewa yang ada di samping pun membelalakkan mata dan tidak percaya. Gadis pendosa juga kaget. Sander sangat heran, "Senior, apa ini?" Wan tersenyum dan berkata, "Lencana suci." Sander bertanya, "Untuk apa?" 024. Gadis pendosa langsung berjalan ke samping Sander dan berkata dengan nada gemetar, "Ini adalah benda pusaka terbaik dalam zaman dewa. Orang yang memiliki lencana ini bisa memerintah semua orang kuil dewa, intinya sekarang kamu adalah penerus dewa." Penerus. Sander langsung tercengang ketika mendengar perkataan gadis pendosa. Gadis pendosa lanjut berkata, "Waktu pertarungan internal Laksa Dewa, tujuan sebenarnya adalah merebut lencana dewa ini. Karena memiliki lencana ini, bukan hanya sebagai senjata suci, melainkan bisa menggunakan lencana ini untuk memerintah semua master." Sander diam tak berkata. Kenapa dirinya menjadi penerus? Dia saja tidak ada waktu mewariskan harta keluar, kenapa mewariskan orang lain? Tidak. Jika menerima ini pasti ada banyak sebab akibat, sampai saat itu nyawa akan melayang. Sander menggelengkan kepala, dan ingin menolaknya. Namun, dia berpikir sepertinya menolak begitu saja kurang baik. Maka itu, dia menerima lencana dewa ini, lalu berjalan ke depan Angel dan memberikannya kepada Angel, "Kak, kamu saja yang jadi penerusnya." Semua orang pun terdiam. Angel melihat Sander dan diam tak berkata. Sander langsung berkata, "Kak, terimalah." Angel malah menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mau." Semua orang terdiam. Gadis pendosa dan beberapa senior pun tercengang. Apa yang mereka lakukan? Lencana dewa. Senjata nomor 1 milik Wan, merupakan lambang dari sebuah identitas, melambangkan kekuasaan tertinggi. Namun, dua orang ini malah menolaknya. Mendengar perkataan Angel, Sander langsung panik, "Kak, ini adalah benda bagus." Angel menatap Sander dan berkata, "Apa kamu mulai bandel?" Ekspresi wajah langsung kaku. Saat itu, gadis pendosa berjalan ke samping Sander dan mengingatkannya, "Lencana suci." Sander malah menghela napas. Bagi orang lain, lencana dewa adalah benda maha kuasa, tapi baginya benda ini pasti akan membawa banyak masalah. Dia tidak takut dengan karma, melainkan dia barulah merasakan hari yang tenang. Dia tidak ingin begitu cepat masuk dalam perselisihan lagi. Benar-benar lelah sekali. Sekarang dia ingin rebahan. Melihat Sander yang tidak ingin menerima, senior yang berada di samping itu langsung berkata, "Nak, itu adalah lencana dewa." Sander melihat senior itu, lalu memberikan lencana dewa itu padanya, "Nah, untukmu." Ekspresi wajah senior langsung kesal, jika bukan karena Wan berada di sini, dia pasti akan langsung memukulnya. Wan yang berada di samping tersenyum berkata, "Kamu beneran tidak mau, ya?" Sander menoleh ke arah Wan dan berkata, "Kenapa senior memberikan benda ini padaku?" Wan tersenyum dan berkata, "Bukannya kamu ingin membangun ketertiban yang baru?" Sander mengerutkan keningnya. Wan lanjut berkata,
dalam lencana suci ini ada semua harta kekayaan kuil dewa waktu itu, termasuk 9 nadi leluhur. 9 nadi leluhur ini adalah nadi dari sumber leluhur yang sebenarnya, bisa menghasilkan sumber leluhur yang melimpah. Selain itu, juga ada benda ilahi yang aku kumpulkan waktu itu. Sander diam tak berkata. Wan tersenyum dan berkata, jika ingin mengubah dunia ini, kenapa takut? Mendengar perkataan ini, Sander memandang ke arah Wan, terima kasih atas bimbingan dari senior. Setelah itu, dia menerima lencana suci dan berkata, senior, apa kamu mengetahui kuil dewa sekarang? Wan menganggukkan kepalanya, tahu. Sander memandang Wan, waktu itu ada banyak yang mengikutimu, sekarang mereka sudah mengkhianatimu. Wan tersenyum dan diam tak berkata. Sander sedikit heran dan berkata, apakah senior tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini? Wan memandang Sander, semua ini adalah tugasmu. Ekspresi wajah Sander langsung masam. Wan tersenyum dan berkata, ikuti aku. Usia berkata, dia langsung berbalik badan. Seketika, Sander masih tidak menyadari dia sudah muncul di langit berbintang yang tak diketahui. Angel dan lainnya masih di sana. Wan melihat langit berbintang cukup lama dan berkata, semua orang memiliki niat jahat, yaitu keserakahan dan ambisi. Setelah melakukan hal ini sangat lama, kamu pasti akan merasa membosankan dan sepi. Oleh karena itu, kamu akan pergi mencoba hal yang tidak pernah kamu lakukan. Sander melihat Wan sekilas, dan berkata, apakah senior juga karena memiliki niat jahat? Wan tersenyum dan berkata, termasuk. Sander berkata, aku mendengar Tuan Penatao mengatakan, senior ingin mencoba sifat dewa. Wan berkata, Tuan Penatao, bagaimana kondisinya? Sander menganggukkan kepalanya, masih hidup. Senior juga mengenalinya. Wan menganggukkan kepalanya, tahu sedikit. Sander bertanya, kamu berasal dari zaman apa? Wan memandang Sander dan tersenyum berkata, dia tidak memberitahumu. Sander menggelengkan kepala dan berkata, tidak. Wan tersenyum dan berkata, tunggu dia memberitahumu saja. Sander diam tak berkata. Wan mendadak berkata, apa kamu tahu orang bagaimana yang paling menakutkan? Sander memandang Wan yang sedang melihat ke ujung langit, tatapan matanya sangat tajam. Di ujung langit, dia melihat seorang wanita bergaun polos dan berkata, dengan 10% sifat manusia menekan 90% sifat dewa. Orang yang 100% sifat manusia tidaklah menakutkan. Orang yang 100% sifat dewa juga tidak menakutkan. Namun, jika ada orang yang bisa menggunakan 10% sifat manusia menekan 90% sifat dewa. Dia pernah memiliki sifat manusia dan sifat dewa, akhirnya dia ingin menggunakan sifat manusia untuk menekan sifat dewa, akan tetapi gagal. Sekarang, dia melihat ada orang yang berhasil menggunakan 10% sifat manusia menekan 90% sifat dewa. Ternyata asalkan cukup kuat, tidak peduli sifat manusia atau sifat dewa akan menjadi budaknya sendiri. Bersambung.